Oke, pada bagian 2 sudah kita bahas tentang jenis dari organisasi berdasarkan dari desain dan konfigurasinya ya. Untuk berikutnya yaitu pada eh, bagian yang ketiga dari materi manajemen dan organisasi ini kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dengan struktur organisasi dan jenis-jenis dari struktur organisasi. Oke, silakan mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan membahas tentang lingkungan stabil dan lingkungan dinamis yang ada di dalam suatu konsep manajemen, ya, manajemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini terdapat dua konfigurasi, ya, atau dua apa itu namanya, dua jenis, ya, dua jenis suatu environment yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah mechanical system design, yang kedua adalah natural system design. Nah, kita perlu paham sebelum kita membahas tentang perbedaan antara dua filosofi ini, kita perlu untuk melihat terlebih dahulu komponen yang harus ada di dalam suatu kegiatan manajemen. Jadi manajemen di dalam organisasi itu setidaknya ada 5 komponennya. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah task atau kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan, secara terstruktur, yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga adalah sistem, yang keempat adalah strategi, dan yang kelima adalah kultur di dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana 5 komponen ini yang ada di dalam manajemen itu bekerja, itu setidaknya ada dua sudut pandang atau dua filosofi. Yang pertama adalah mechanical system design dan yang kedua adalah natural system design. Apa yang disebut dengan mechanical system design? Yang disebut dengan mechanical system design itu adalah sebuah manajemen di dalam organisasi atau pengelolaan organisasi itu diasosiasikan atau dianalogikan seperti sebuah sistem atau sebuah mesin yang bekerja secara teratur. Yang mana di sini difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua adalah bagaimana melakukan setiap kegiatan itu secara terorganisasi. Dan yang ketiga adalah memotivasi setiap employee atau setiap staff yang ada di dalam organisasi agar bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah, itu merupakan yang disebut dengan mechanical system design. Karakteristiknya apa? Kelemahannya apa dari mechanical system design, atau batasannya apa yang ada di dalam mechanical system design untuk organisasi yang melakukan kegiatan manajemen dengan filosofi yang pertama itu adalah organisasi yang memiliki suatu environment atau lingkungan yang stabil, yang ditujukan untuk mengefisiensikan suatu performa yang ada di dalam setiap proses pada sebuah organisasi. Sehingga untuk organisasi dengan jenis ini, itu organisasi yang sulit untuk berubah atau beradaptasi. Nah, itu karakteristik-karakteristik yang ada di dalam filosofi mechanical system design. Nah, bagaimana dengan natural system design? Kebalikannya, natural system design itu merupakan suatu filosofi manajemen yang dikenal di dalam abad ke-20, ya. Jadi, pada filosofi natural system design itu harapannya adalah sebuah organisasi itu akan berjalan senatural mungkin. Sehingga terjadi suatu pemahaman atau suatu yang namanya kolaborasi yang terjadi antara tiap-tiap orang di dalam sebuah organisasi. Oke, jadi filosofi atau setidaknya prinsip yang ada di dalam natural system design itu agak berbeda dengan mechanical system design. Di dalam prinsip natural system design di sini organisasi diharapkan itu mampu untuk melakukan learning secara mandiri. Maksudnya learning secara mandiri di sini adalah di dalam organisasi harus ada yang namanya suatu kolaborasi atau komunikasi yang ditingkatkan atau yang dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Oleh karena itu, melalui kolaborasi dan komunikasi ini harapannya adalah setiap orang atau setiap individu di dalam organisasi itu akan bekerja sama untuk mengidentifikasikan dan mensolusikan semua permasalahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi, sehingga kemudian implikasinya adalah organisasi itu akan secara continuous atau akan secara terus-menerus bisa melakukan eksperimen, sehingga dari hasil eksperimen ini akan meningkatkan kualitas serta efisiensi dan efektivitas dari
proses yang terjadi di dalam organisasi yang kemudian akan meningkatkan produk maupun layanan dari yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. Nah, itu yang disebut dengan mechanical system design dan natural system design. Sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan vertical struktur, bagaimana merubah menjadi horizontal struktur sampai ke rigid kultur menjadi adaptive kultur. Nah, sebelum kita berbicara tentang itu, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu untuk natural system design. Ciri-ciri organisasinya itu adalah organisasi yang mudah untuk beradaptasi terhadap suatu lingkungan yang turbulent, lingkungan yang cepat berubah kondisinya. Yang mana organisasi ini itu mendahulukan suatu prinsip learning, yaitu komunikasi dan kolaborasi terhadap individu-individu di dalamnya maupun antar organisasi. Nah, kalau misalkan kita lihat ya pada akhir atau pada beberapa dasawarsa terakhir, maka bisa kita simpulkan bahwa mulai ada perubahan dari organisasi yang sebelumnya memiliki prinsip mechanical system design menjadi organisasi yang memiliki prinsip natural system design. Karena apa? Karena environment atau lingkungan yang sangat cepat sekali berubah pada beberapa tahun belakangan ini ya. Sehingga kebutuhan untuk merubah dari organisasi menjadi natural system design itu semakin meningkat. Nah, sekarang bagaimana caranya organisasi itu bisa merubah vertical struktur dan horizontal struktur, atau kita akan mencoba untuk membahas apa perubahan yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk merubah vertical struktur menjadi horizontal struktur. Nah, vertical struktur ini artinya adalah organisasi itu diharapkan untuk melaksanakan setiap kegiatannya dengan efektif dan efisien. Namun, efektif dan efisien itu tidak cukup. Karena apa? Karena jika terjadi yang namanya suatu perubahan environment atau perubahan lingkungan, maka hierarki yang ada di dalam organisasi atau hierarki vertikal ya, yang ada di dalam organisasi itu maka akan menjadi tidak tanggap terhadap perubahan. Sehingga dibutuhkan suatu struktur yang lebih horizontal, yang landai. Tidak merepresentasikan struktur yang vertikal yang di dalamnya terdapat banyak hierarki ya, tetapi lebih landai. Sedikit hierarkinya tetapi banyak spesialisasinya. Nah, itu yang disebut dengan vertikal dan horizontal struktur. Dari routine test menjadi empowered rules. Apa yang dimaksud dengan routine test? Routine test itu merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang didefinisikan untuk tiap-tiap orang atau tiap-tiap spesialisasi di dalam suatu organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan role atau empowered role di sini adalah ada kumpulan peran yang merepresentasikan pekerjaan tertentu di dalam suatu organisasi. Nah, di sini harapannya adalah dari routine test itu bisa menjadi empowered roles. Dari kegiatan yang diperuntukkan bagi setiap orang atau setiap individu itu akan berubah menjadi kegiatan yang harus dikerjakan oleh sekelompok orang secara berkelompok. Itu yang disebut dengan routine test dan empowered rules. Yang ketiga adalah formal system menjadi shared information. Apa yang dimaksud dengan formal system? Formal system itu maksudnya adalah suatu sistem yang diimplementasikan untuk mengelola suatu informasi yang kompleks dan untuk mendeteksi yang namanya suatu deviasi terhadap tujuan dari organisasi. Yang di dalam formal system itu terdapat standar-standar dan tujuan-tujuan yang sudah didefinisikan secara bersama-sama oleh high level management. Itu yang disebut dengan formal system. Yang dimaksud dengan shared information itu adalah informasi-informasi yang ditujukan untuk membantu organisasi di dalam menyesuaikan atau di dalam mengambil suatu keputusan. Informasi yang bisa digunakan secara bersama, yang bisa digunakan untuk mengoptimisasi yang namanya suatu performa di dalam setiap organisasi, di dalam setiap individu pada sebuah organisasi. Yang keempat adalah kompetitif strategi dan kolaboratif strategi. Apa yang dimaksud dengan kompetitif strategi? Kompetitif strategi adalah sebuah organisasi itu strategi di dalam organisasi itu diperuntukkan untuk memunculkan keunikan dari organisasi yang berbeda dibandingkan dengan organisasi yang lain. Tetapi di dalam kolaboratif strategi di sini harapannya adalah organisasi bisa berkolaborasi dengan rekanan-rekanannya sehingga bisa menunjukkan atau
memunculkan suatu keunikan yang bisa diberikan ke customer. Yang terakhir adalah rigid culture dan adaptive culture. Apa yang dimaksud dengan rigid culture? Rigid culture itu merupakan kultur di dalam organisasi yang tidak bisa atau yang sulit berubah. Nah, suatu rigid culture atau suatu kultur di dalam organisasi yang sulit berubah ini akan berdampak pada organisasi yang kurang tanggap terhadap suatu perubahan lingkungan, ya. Tetapi kalau adaptive culture berarti di sini ketika terjadi suatu perubahan dari lingkungan, maka orang-orang di dalamnya itu mudah untuk beradaptasi. Karena kulturnya yang karena kultur yang ada di dalam organisasi ya karena mudah untuk men-encourage tiap-tiap orang itu untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mudah untuk melakukan sharing data, melakukan kegiatan secara bersama. Itu merupakan karakteristik antara rigid culture dan adaptive culture. Nah, oke, jadi bisa kita simpulkan di sini organisasi-organisasi yang ada di organisasi-organisasi yang dia itu sangat tenar atau sangat memiliki customer yang banyak dan merupakan organisasi yang sangat yang bisa menjadi suatu contoh bagi organisasi lain di beberapa tahun ini, itu merupakan organisasi-organisasi yang memiliki karakteristik atau filosofi natural system design. Karena apa? Karena kita paham bahwa environment di beberapa tahun terakhir ini sangat cepat untuk berubah. Selain itu, juga inovasi-inovasi yang terjadi terhadap teknologi yang bisa membantu organisasi untuk mencapai tujuannya itu sangat cepat. Jadi di tahun pertama atau di tahun 2019 ada teknologi ini diperbarui lagi di tahun 2020. Belum lagi tahun 2021 nanti muncul teknologi baru lagi yang mungkin akan merubah bagaimana pola bisnis di dalam organisasi itu akan dikerjakan. Nah, itu merupakan apa yang disebut dengan lingkungan stabil dan lingkungan dinamis di dalam kegiatan manajemen suatu proses atau kegiatan manajemen suatu organisasi. Oke, jadi untuk bahasan berikutnya kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan struktur organisasi. Jadi menurut definisi dari Duff, suatu struktur organisasi itu merupakan suatu kerangka kerja yang mana organisasi dapat mendefinisikan tugas maupun sumber daya serta bagaimana tugas dan sumber daya itu dikoordinasikan kepada unit-unit yang ada di dalam sebuah organisasi tentunya, ya. Jadi bagaimana caranya suatu organisasi itu membagi tugas maupun sumber daya dan juga unit-unit yang akan menggunakan sumber daya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Maka di sini ada dua komponen yang harus kita pahami. Yang pertama adalah suatu organisasi itu harus memiliki suatu organizational chart. Yang disebut dengan organizational chart itu merupakan suatu gambaran secara visual bagaimana yang namanya chain of command atau rantai komando atau rantai tugas atau rantai pelaksanaan tanggung jawab itu berjalan di dalam sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan organizational chart. Nah, organizational chart ini berisi apa saja? Organizational chart di dalamnya terdapat sekumpulan tugas. Yang kedua adalah hubungan pelaporan atau garis wewenang atau pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah suatu koordinasi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan sekumpulan tugas atau task. Nah, jadi task ini itu akan diberikan kepada individu-individu yang terdapat di dalam suatu departemen atau unit-unit yang ada di dalam suatu organisasi. Yang mana sekumpulan tugas ini merepresentasikan spesialisasi yang ada di dalam individu yang ada di suatu departemen. Itu yang disebut dengan work specialization. Yang kedua di sini adalah span of management yang direpresentasikan ke dalam suatu garis wewenang atau pengambilan keputusan atau hierarki yang merepresentasikan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang melakukan koordinasi terhadap bawahannya. Itu yang dimaksud dengan span of management.
Yang ketiga di sini adalah koordinasi dari personel-personel yang ada di dalam suatu organisasi yang direpresentasikan ke dalam chain of command, yang tujuannya adalah untuk melakukan setiap kegiatan di dalam departemen sehingga lebih efektif. Untuk melakukan kegiatan di dalam organisasi sehingga bisa lebih efektif. Nah, jadi itu merupakan komponen-komponen yang ada di dalam suatu struktur organisasi. Jadi organisasi atau struktur organisasi itu biasanya digambarkan ke dalam bentuk visual yang di dalamnya terdapat tugas, yang di dalamnya terdapat chain of command atau bagaimana melakukan koordinasi antara satu orang dengan orang yang lain, yang di dalamnya juga terdapat garis wewenang atau level hierarki yang merepresentasikan siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Nah, oke, jadi itu merupakan pendefinisian dari sebuah struktur organisasi. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat jenis dari struktur organisasi. Setidaknya ada 5 jenis struktur organisasi. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua adalah matriks, yang ketiga divisional, yang keempat adalah team based, dan yang kelima adalah virtual network. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud dengan struktur organisasi yang berjenis fungsional. Nah, di dalam struktur organisasi yang berjenis fungsional, di dalam suatu struktur, itu terdapat pembagian fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam suatu organisasi. Tiap fungsi bisnis merepresentasikan suatu spesialisasi yang harus dikerjakan oleh sekelompok orang tertentu. Di dalam organisasi ada sekelompok orang yang bertugas cuma untuk melakukan pengelolaan terhadap staf yang ada di dalam organisasi yang direpresentasikan ke dalam departemen, yaitu human resource. Di dalam suatu organisasi terdapat sekumpulan orang yang bertugas untuk melakukan manufaktur yang ada di dalam suatu departemen manufacturing. Di dalam suatu organisasi terdapat sekumpulan orang yang melakukan tugas accounting atau tugas untuk menghitung uang atau menghitung revenue di dalam suatu organisasi dan menghitung pembukuan di dalam dan melakukan pembukuan di dalam organisasi yang diwakili oleh departemen accounting. Jadi di sini tiap-tiap departemen merepresentasikan fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam suatu organisasi, yang mana departemen tersebut akan bertanggung jawab terhadap pimpinan. Yang kedua di sini adalah suatu struktur organisasi yang berjenis matriks. Apa yang disebut dengan suatu struktur organisasi yang berjenis matriks? Di dalam suatu struktur organisasi berjenis matriks, di sini kita bisa lihat dari ilustrasi bahwa setiap fungsi bisnis di dalam organisasi ya itu direpresentasikan ke dalam suatu departemen, yang mana departemen ini sumber dayanya itu akan digunakan secara berbagi pakai terhadap divisi-divisi di dalam organisasi yang mewakili produk tertentu. Jadi di sini human resource, ada resource yang diperuntukkan untuk mengatur pengelolaan staff pada divisi 1 yang bertanggung jawab misalkan terhadap produk A. Begitu juga human resource ini memiliki tanggung jawab juga terhadap divisi yang kedua, yang mana divisi kedua ini bertugas untuk mengelola produk B di dalam sebuah organisasi. Jadi di sini antara departemen yang merepresentasikan fungsi bisnis akan berkolaborasi dengan setiap divisi-divisi yang bertanggung jawab terhadap suatu produk maupun layanan tertentu di dalam sebuah organisasi. Itu yang disebut dengan struktur organisasi yang berjenis matriks. Untuk struktur organisasi yang berjenis divisional di sini memiliki ciri, yaitu tiap-tiap divisi yang merepresentasikan atau bertanggung jawab terhadap produk maupun layanan pada sebuah organisasi itu ternyata memiliki fungsi bisnisnya sendiri, sehingga bisa membawahi departemen-departemen tertentu di dalam sebuah organisasi. Yang mana kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi yang ada di depan, divisi 1 mewakili produk A, di dalam divisi 1 itu terdapat fungsi-fungsi human resource, memiliki fungsi manufaktur, memiliki fungsi accounting. Yang mana human resource, manufacturing maupun accounting itu berbeda dengan human resource, manufacturing maupun accounting
yang ada di bawah divisi yang kedua. Itu yang disebut dengan divisional. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas struktur organisasi yang keempat, yaitu team base. Apa yang dimaksud dengan team base ini? Yang dimaksud dengan team base ini artinya adalah tiap-tiap fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi, ya, itu diberikan tanggung jawab untuk mengelola proyek-proyek tertentu. Jadi di sini ada beberapa tim, yaitu tim 1 untuk sebagai pelaksana proyek A, tim 2 sebagai pelaksana proyek B, dan tim 3 sebagai pelaksana proyek C. Ya. Tiap-tiap tim itu ternyata memiliki beberapa fungsi, mulai dari human resource, manufacturing, dan accounting. Serta di sini human resource, accounting, dan manufacturing itu bertanggung jawab kepada middle manager yang mengepalai suatu proyek di dalam tim tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari team base. Biasanya team base ini merupakan suatu organisasi yang jadi software house itu biasanya struktur organisasinya itu berupa team base. Karena apa? Software house di dalam kegiatan sehari-hari itu adalah pekerjaannya untuk mengerjakan suatu proyek perangkat lunak, maka dibutuhkan suatu fungsi-fungsi untuk membantu pengerjaan proyek tersebut, sehingga di sini project manager itu akan mengepalai tiap human resource maupun manufaktur maupun accounting yang ada di dalam suatu tim. Nah, itu contoh dari team base. Yang terakhir di sini struktur organisasi yang berjenis virtual network. Nah, karakteristiknya apa sih virtual network ini? Karakteristik dari suatu virtual network itu merupakan suatu organisasi yang memiliki yang berjenis intermediary. Maksudnya organisasi intermediary itu apa? Organisasi yang menghubungkan antara customer dengan penghasil barang maupun jasa. Contohnya seperti apa? Gojek, Grab, Blibli, Shopee itu termasuk ke dalam suatu organisasi yang strukturnya berupa virtual network. Karena di sini suatu organisasi itu akan menjadi central hub yang menghubungkan antara desainer, manufakturer, marketer, dan juga yang terakhir adalah human resource agency. Nah, itu merupakan struktur organisasi yang kita kenal berdasarkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Richard L. Duff. Harus kita pahami, yaitu ada fungsional, matrik, divisional, team base, virtual network yang memiliki karakteristik tertentu. Ya, jadi pada bagian ketiga ini kita sudah membahas tentang bagaimana perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang definisi dari sebuah struktur organisasi serta tipe-tipe dari struktur atau jenis dari struktur organisasi. Oke, jadi itu merupakan pembahasan pada bagian yang ketiga ini. Untuk bagian selanjutnya, yaitu bagian yang keempat, kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dengan manajemen organisasi. Yang di dalamnya terdapat arti atau definisi dari manajemen, apa yang dimaksud dengan fungsi manajemen, dan proses-proses yang ada di dalam suatu manajemen serta konsep bisnis dan fungsi bisnis.